Baik, halo semuanya, selamat siang, salam pramuka. Salam. Baik, kembali lagi ke TWS, Topik Saka Pariwisata Sleman bersama saya Bagas Taman Rashid selaku anggota Saka Pariwisata Sleman. Tentunya di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Kus Hindarto dari Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Halo. Ya, halo Pak Kus, bagaimana kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja Pak Kus. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu topik yang begitu menarik nih Pak Gus, yaitu Sinta Melek. Sebelumnya mungkin dari saya sendiri juga saya kurang paham apa itu Sinta Melek. Bisa dijelaskan Pak Gus? Baik, Sinta Molek itu adalah kepanjangan akronim dari Sinergitas Pentahelix Promosi Berkelanjutan. Yang ini merupakan rancangan aksi perubahan yang akan saya lakukan terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga yang saat ini sedang saya jalani. Dan di sini itu kalau judul lengkapnya ya Sinta Molek atau Sinergitas Pentahelix Promosi Berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas usaha di Kabupaten Sleman. Nah, yang dimaksud kualitas itu apa? Baik, intinya begini. Pada saat ini kita lebih mengarah pada kualitas usaha karena beberapa teori menyatakan bahwa sektor pariwisata itu bisa mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan juga kepintaran. Namun demikian, itu semua bisa terjadi ketika sektor pariwisata mempunyai multiplier effect yang cukup untuk membuat semuanya meningkat. Bagaimana itu terjadi? Itu akan terjadi ketika pariwisata yang ada itu berkualitas. Kualitas di sini kita lihat dari sisi belanjanya. Jadi bukan hanya sisi jumlah orang yang datang semakin banyak, tapi diimbangi juga dengan belanja mereka di destinasi. Ya, sebagai gambaran ya, alhamdulillah sampai dengan tahun 2020 yang lalu ya, dan kalau kita bandingkan lagi nanti sampai dengan bulan Juni, alhamdulillah jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman itu meningkat, trennya positif dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2020 ketika pandemi itu terjadi. Terendahnya itu terjadi di tahun sekitar 2021. Kemudian mulai naik sedikit di tahun 2022 dan naik cukup banyak di tahun 2022 yang angkanya itu hampir mendekati sebelum pandemi, terutama di angka tahun 2018. Jadi pada tahun 2022 kemarin itu kurang lebih 7 juta wisatawan telah masuk dan berkunjung di Kabupaten Sleman. Namun demikian, kalau dibandingkan kita melihat dari sisi belanja mereka ya, sisi belanja mereka fine. Dari sisi PAD, alhamdulillah tahun lalu sudah mencapai sekitar 200 jutaan. Malah katanya 300 juta, 304 miliar, 304 miliar yang tercapai ya. 304 miliar itu PAD yang berasal dari pajak hotel, pajak resto, kemudian dari pajak hiburan, dan juga dari industri. Dari sisi pajak, sekitar 98% atau hampir 300 miliar itu ada dari sisi cuma oleh pajak. Sisanya yang 4 miliar itu dari sisi retribusi. Kalau kita bandingkan lagi, dibanding 304 dibanding dengan 7 juta, maka kita akan dapat angka sekitar kurang lebih di angka 2, sekian ya. 2, di angka 4, itu belanja kalau per orangnya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa meningkat itu lebih banyak, maka sebenarnya akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Karena kan pariwisata itu adalah lokomotif ya. Di belakangnya itu ada misalnya ada UMKM, ada kuliner, kuliner di belakangnya ada pertanian, ya kan? UMKM di belakangnya berarti ada perindustrian, perdagangan dan UMKM itu sendiri.
tak lupa di kaitan itu pasti orang juga butuh suatu yang sehat, tapi ada unsur kesehatannya. Di belakangnya lagi sudah tidak langsung ada prasarana kesehatan. Di belakangnya lagi masih banyak sektor yang akhirnya nanti akan terpengaruh di mana ketika pariwisata itu menjadi menarik ya, tentunya mulai yang mana tadi dulu ketika 2018 sudah mulai tinggi, tapi sempat anjlok ketika pandemi itu kan alhamdulillah sudah mulai teratasi pasca pandemi di akhir tahun 2020. yes. Mungkin kembali lagi ke sini sinergitas Pentahelix promosi berkelanjutan. Nah, Pentahelix ini siapa saja? Baik, pariwisata tidak mungkin berdiri sendiri ya. Tadi sadar, pariwisata itu memerlukan 5, makanya ada penta. Ya, Pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah sebagai aktor utama. Pemerintah ini pun jangan hanya dianggap sebagai pemerintah kabupaten Sleman sendiri, atau malah dianggap lebih kecil lagi dianggap hanya sebagai dinas pariwisata. Karena pemerintah di sini ada macam-macam bagiannya. Termasuk bagian ini adalah dinas pariwisata sendiri, dinas kebudayaan, kemudian ada dinas perindak, kemudian ada dinas UKM, terus ada dinas dinas kesehatan, kaitan kesehatan, dan juga ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Sekarang ada lagi isu sampah ya, masalah sampah itu dinas kebudayaan saya tidak akan terlibat. Kemudian yang lain adalah terkait penyelenggaraan, ada BKD, terkait rencananya pembangunan ada Bapeda. Terus terkait dengan bagaimana membuat event yang bagus, di situ ada dinas pemuda dan olahraga. Lagi Sleman akan mengembangkan sport tourism ya. iya. Nah, inti dari pariwisata adalah nanti di event. Dan di situ pertamanya berarti adalah harus pemerintah. Lanjutannya setelah pemerintah, karena kalau kita dalam dari event ya, jadi karena ada event, jadi ada pemerintah di situ yang nanti akan mungkin dia menginisiasi atau mengenalkan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah media. Kenapa media jadi nomor 2? Karena bagaimana bisa pemerintah mempromosikan dirinya sendiri tanpa bantuan dari media. Media ini banyak, dari media teman-teman saya ya, cuma ini TBS ya. Kemudian ada namanya dari televisi, radio, makanya ada talk show di radio dan TV. Kemudian ada dari media massa yang ada di koran, juga yang lainnya mungkin dari Instagram. Yang dimiliki oleh Instagram teman-teman dari Saka dan juga Instagram dari dinas pariwisata. Jadi tugasnya untuk sosialisasikan dan lebih mempromosikan. Yang ketiga, faktor ketiga adalah bisnis. Kenapa bisnis? Karena bisnis ini yang punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Ya, pemerintah sumber dayanya sangat terbatas. Anggaran di dinas pariwisata, kalau dikatakan cukupkah untuk membeli kegiatan kita selama ini, bisa dikatakan tidak cukup, tapi harus cukup-cukupkan. Nah, ketika tidak cukup dan harus dicucukkan, akhirnya dinas pariwisata harus melakukan inovasi, banyak cara. Misalnya menggabung bisnis tadi, ingat contohnya yang sudah ada dari bisnis, termasuk di dalamnya ada program lain, yang berasal dari Kabupaten Sleman. Contohnya Mandiri Yogyakarta. Dinas pariwisata tidak mengeluarkan uang sebesar itu, tapi bahkan dinas pariwisata mendapat manfaat yang besar. Manfaatnya dari mana? Manfaatnya dari tingkat keterisian hotel, kemudian tingkat orang yang belanja makanan pada saat event. Yang lainnya adalah contohnya ketika ada event Ramadan Jazz yang total kalau nggak salah hampir 7 hari ya, 3 hari di minggu pertama, 3 hari di minggu selanjutnya, kan? Dan itu berurutan setelah menuju itu keuangan atau uang yang beredar, belanja yang masuk di kawasan Sleman menjadi lebih besar. Artinya ketika belanja masuk yang lebih besar di kawasan Sleman, artinya apa? PAD kita yang bersumber dari pajak, terutama hotel dan resort akan semakin meningkat. Dan itu terbukti kalau dilihat dari data bahwa per Juni, ya, per 30 Juni
itu jumlah PAD Kabupaten Sleman yang berasal dari pajak kota dan desa itu sudah di angka 260 miliar. Berarti kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang 304, ini kan berarti sudah 26 per 30 ya, atau 13 per 15, 13 per 15. Artinya sudah lebih dari 70%. Itu PAD-nya saja, baru dari hotel dan bisnis, belum dari yang lain. Karena itu yang tiga bisnis. Yang keempat siapa? Yang keempat adalah komunitas. Siapa itu komunitas? Komunitas ini banyak sekali. Ada yang namanya THRI, ada yang namanya Asita, ya, kemudian ada yang namanya PPJI, kemudian ada dari Saka Pariwisata, ya kan? Dan juga itu nanti yang kalau makin ke atas, nanti ada namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Yang di Sleman jadi Badan Promosi Pariwisata Sleman. Ya, nah, itu mereka juga berperannya apa? Teman-teman wisata seperti kemarin sudah dilibatkan dalam Tour de Krabi. Ketika di Tour de Krabi, artinya kalian sebagai eksekutor, kalian sebagai membantu kami di dinas untuk oke deh, kita sebagai eksekutor deh, kalian bisa diberdayakan sebagai eksekutor, kalian bisa diberdayakan sebagai pembantu media dan lain sebagainya kan. Sambil kalian juga mempromosikan itu fungsi komunitas. Kalau di desa wisata ada namanya program desa wisata, ada lagi namanya program dan wisata. Itu bagian komunitas. Mereka akan saling mengisi kekurangan yang ada dari tadi yang pertama, pemerintah, media, dan bisnis. Karena bisnis biasanya hanya ngasih uang ya, ngasih uang atau kalau sekarang kalau dulu namanya CSK ya, Corporate Social Responsibility, kalau sekarang diganti jadi Corporate Social Value. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah akademisi. Akademisi ini adalah akademisi dibutuhkan untuk menentukan biasanya inovasi-inovasi apa yang akan dilaksanakan ke depan. Meskipun dalam beberapa kenyataannya lebih banyak inovasi itu lebih biasanya yang saat ini terjadi berasal dari komunitas itu sendiri ditambah dari komunitas ini. Namun akademisi di sini atau oke, kalau misalnya mereka harus menyusun beberapa roadmap, blueprint, analisis mereka yang punya dan itu yang kita lakukan. Pelibatan mereka dalam kegiatan rancangan aset perubahan ini adalah jadi dengan bantuan mereka dan bantuan akademisi, mereka berbuat akademisi membantu saya dalam satu menyusun analisis kebutuhan. Yang kedua, menyusun terkait dengan roadmap-nya. Ketiga, termasuk itu blueprint-nya, kemudian roadmap-nya. Dan dari situ kita akan menentukan apa yang akan kita lakukan, baik dalam waktu dekat, menengah maupun panjang, supaya tadi kualitas solusinya juga semakin meningkat. Benar ya, bagaimana 5 komponen tadi kita, media, bisnis, komunitas dan juga akademisi tadi membangun kualitas ya. Kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira rangkaian apa saja yang akan dilakukan untuk aksi cinta mulai? Baik, tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan cinta mulai ini ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama minggu bulan ini ya. Antara lain kita mulai menyusun analisis sebenarnya peran masing-masing aktor di luar daerah itu seperti apa, sejauh mana, dan apa yang bisa mereka sampaikan. Ya, itu analisis ada di situ. Setelah analisis itu terjadi, kita mulai lagi dengan melakukan membuat blueprint-nya. Blueprint ini mencakup rencana sampai dengan minimal 5 tahun ke depan. Kenapa hanya 5 tahun? Karena perkembangan di bidang pariwisata kita perkembangan itu sangat cepat. Ya, perkembangan di sektor pariwisata itu sangat cepat. Ketika kita menyusun itu terlalu lama sampai misalnya lebih dari 10 tahun, maka yang terjadi
upaya perbaikannya itu malah jadinya meningkatkan akan harus kita revisi terlalu banyak. Tapi kalau 5 tahun berdasarkan kenyataan yang ada dan berdasarkan pertimbangan yang ada, itu akan lebih mudah kita melakukan revisi penyusunan yang bisa kita lakukan terkait dengan pemimpin. Kenapa harus 5 tahun? Satu, dinas dari sisi pemerintahan saja itu akan banyak sektor atau banyak dinas yang terkait. Tapi sudah bisa ke depan ada dinas kebudayaan, ada dinas koperasi, kemudian ada dinas peninggal, kemudian ada dinas olahraga, ya, kemudian juga tidak secara dinas hidup, dinas kesehatan, pertanian, ya, semua itu kita ada. Dan itu secara tidak langsung juga kita melihat pada rancangan pembangunan jangka pendek yang diatur oleh Kopda dan kesediaan yang ada atau yang tersedia di Badan Keuangan dan Kesehatan. Setelah nanti ada blueprint, setelah jadi kami membuat yang namanya roadmap. Roadmap itu lebih singkatkan. Di sini roadmapnya hanya maksimal sekian 3 tahun. Karena di situ ada beberapa target kegiatan yang akan dilakukan. Ya, target kegiatan kenapa? Kenapa akan kegiatan? Nah, kita akan ingin mencapai sesuatu ya. Kalau kita akan targetnya dan maksudnya sesuai dengan awal. Ya, nah, di situ ada antara lain apa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat dengan memanfaatkan anggaran yang ada atau tanpa memakai anggaran yang ada. Cukup dengan misalnya kita bincang-bincang, kita ada ide, kemudian kita share the idea dengan teman-teman dari bisnis, dari komunitas, kemudian dari media, dan juga dari akademisi dan di internal. Sehingga nanti pastinya ketika itu sudah ada share the idea, ada kesamaan visi misi, kesamaan tujuan, insya Allah mungkin sesuatu. Terkait rangkaian dari Citarum mungkin sekali untuk konsisten, tapi sebelumnya kira-kira rencana depan kawan-kawan di bidang pemasaran di internasional seperti apa sih? Baik, terkait dengan Citarum, alhamdulillah ya kemarin itu kita di Jumat kami melakukan sedikit koordinasi awal dengan pihak PHRI Sleman dan juga dengan PPJ Sleman. Koordinasi awal ini membuahkan suatu keinginan untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September mendatang. Kegiatan ini alhamdulillah kalau dibilang apakah memakai dinas tidak ya, karena dinas tidak punya yang tersisa. Tapi insya Allah teman-teman dari PHRI dan BPJI akan berupaya menggandeng bisnis yang lain. Jadi komunitas akan menggandeng bisnis, kan? Pembiayaan sebagai sponsor kegiatan ini. Kegiatannya apa? Kegiatannya itu belum ada nama besarnya, baru sudah akan diberikan. Tapi jenis kegiatannya adalah mancing bareng, lomba mancing bareng. Kemudian ada lomba masak. Tempatnya di sentra jaga tempe Tamiluna yang di Teluk Oh ya. Jadi maksudnya di sini sudah jelas. Kita kan punya, Sleman tuh punya tuh sentra jaga yang baru diresmikan ya. Nah, bagaimana supaya orang itu lebih mengenal sentra jaga? Yang kedua adalah bagaimana kita mensosialisasikan lagi tentang jaga tempe. Ya, ada lomba masak di situ. Lomba masaknya lomba masak apa? Satu, lomba masak nasi goreng sebagai main course dan jadah olahan inovasi jadah sebagai dessertnya. Nanti peserta bagaimana?
peserta harus membeli jadah yang ada di sekitar kawasan Kaliurang. Itu sebagai bahan, kan? Sebagai bahan, terus mereka berinvestasi sendiri. Masa harus bagaimana ya? Mulai ini. Kemudian di samping itu, nanti akan kita lihat jurinya dari siapa? Jurinya kemarin sudah dapat, kita akan melibatkan teman-teman dari Indonesian Chef Association, ICA. Kemudian siapa lagi komunitas yang terlibat? Tentu saja kami akan melibatkan teman-teman di Saka Pariwisata. Apalagi ada bagian kuliner ya, apa namanya? Freedom kuliner. Dan freedom kuliner. Jadi pelibatan semuanya lengkap. Dinas-dinas terkait yang terlibat siapa saja? Itu Pemda yang punya apa namanya? Yang punya yang punya tempat itu, yang punya rumah jadah, gitu kan? Kemudian dinas pertanian, kaitannya itu nanti di situ ada kaitannya dengan ikan, jadi kan kami ikan dipancing. Kemudian DLH, kaitannya memastikan bahwa karena tempat itu adalah hukum yang terjaga, tapi jangan sampai ada setelah kejadian itu ada mancing lagi dia, jadi ada yang boleh mancing pada saat kegiatan. Ditambah ini PU, karena ini yang mudah, PU kan, ini kan yang harus kita ucapkan PU. Siapa lagi yang terlibat banyak? Seperti misalnya teman-teman UMKM di pertanian di Lombok ini juga akan juga, karena di situ juga akan ada bazar UMKM. Nah, bazar UMKM ini siapa nanti akan mengedukasi? Yang mengedukasi kami serahkan kepada teman-teman dari Dinas UMKM edukasi. Harapannya ke depan, karena ini adalah peristiwa pertama ya, selain kita sudah bikin kisi-kisi. Nah, siapa sih yang boleh terlibat di dalam UMKM? UMKM yang terlibat adalah satu, UMKM tersebut minimal, karena sudah banyak dinas melakukan digital marketing ya, ada digital marketing, sehingga yang luarannya mereka punya IG dan sosial informasi ya, pengikut IG mereka itu minimal adalah 500. Kenapa 500 orang ya? Dari sini 500. Harapannya dengan 500 itu mereka bisa mempromosikan. Ini loh, kami melakukan ini loh, melakukan apa? Kami ikut kegiatan bazar itu. Datang yuk, ramekan yuk. Ya kan? Ya. Begitu diramekan, akhirnya apa? Tempat itu ramai kan? Ya. Manfaatnya lagi kan bukan hanya ke tempat itu ya. Ada kuliner masing-masing. Nah, kuliner yang boleh ikut itu tidak boleh senada. Dalam arti, kalau dia jualan makanan, tidak boleh makanan yang sejenis. Harus makanan yang berbeda. Ya kan? Jadi semua dapat kata. Jadi tidak hanya misalnya ada satu yang jual minuman ya. Kalau misalnya boba misalnya, yang laku hanya boba, yang lain nggak laku enggak. Nah, di situ nanti akan kelihatan juga model versinya yang paling apa? Siapa yang paling laku? Ya. Dari situ kan sebenarnya versi alami ya. Ya. Versi alami itu dari laku tidaknya kita jual. Ya. Ketika kita laku, insya Allah berarti kita akan selalu dipakai kan? Ya. Ya. Berarti, nah bagi UMKM yang lain tinggal mereka, oke, kok mereka bisa laku saya tidak ya? Jadi ada sesuatu nih. Jangan malah berpikir, oh itu laku itu yuk jangan, nah, jangan, tapi oke yuk kita adu kualitas yuk, kualitas sama, nanti semuanya adu kualitas. Jadi namanya pariwisata akan dilibatkan dari sektor seperti tadi sekolah semuanya, dan alhamdulillah insya Allah anggaran yang kita kuras apa yang dipakai tidak menggunakan anggaran yang ada di tuh tapi kaitannya dengan media, bagaimana pelibatan media? Seminggu paling lama terus 10 hari sebelum event kami akan membagi wartawan. Siapa yang akan membayar wartawan atau misalnya akan membiayai kegiatan apa itu langsung dari komunitas. Jadi benar-benar free. Tugasnya sudah ada pembagian tugas pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi, ya kan? Kemudian bagaimana dia sebagai jembatan bridging ya untuk berbagai kepentingan. Artinya itu sebenarnya itu yang bisa dilakukan oleh kita
Selanjutnya nanti sedang kita pikirkan. Baik, itu ya. Menarik sekali ya terkait ini saja baru tahap awal dari sudah mulai sendiri, dan itu juga mungkin apabila kita dengan BNPB tadi bisa dibayangkan bahwasanya itu juga akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seluruh berbagai komunitas, UMKM dan lain sebagainya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah mungkin untuk silang molek untuk berbicara silang molek itu saja Pak. Nah mungkin dari Pak itu sendiri ada closing statement. Closing statement saya adalah sekali lagi cinta molek itu tidak bisa berjalan dengan baik ya ketika hanya pemerintah saja yang terkait. Banyak dari teman-teman semuanya, dari usaha pariwisata, dari bisnis, dari komunitas, dari media, dan juga dari akademisi tetap kami butuhkan. Ya, Dinas Pariwisata khususnya bidang pemasaran akan sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, ide kreatif apapun yang nantinya bisa membantu kita untuk meningkatkan quality tourism di Kabupaten Sleman. Jadi ya, mari kita tingkatkan quality tourism di Kabupaten Sleman bersama-sama. Baik, mungkin itu saja Pak Kus perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih telah mendengarkan perbincangan pada siang hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang, salam pramuka. Salam.